Halo guys, kembali lagi di channel Tanya Misteri. Untuk kali ini gua mau membacakan cerita horor misteri pocong di gedung C Asrama Universitas Indonesia. Wah, kayaknya seru nih ya di UI di Jakarta gitu. Seperti biasa, kalau mau menonton video channel Tanya Misteri, jangan lupa pergi ke pojok kamar, ke gudang atau ke kamar mandi. Terus matiin lampunya supaya gelap gulita. Dan yang paling penting pakai headset biar nuansa nuansa horor gitu. Karena kan ini cerita horor bukan cerita komedi gitu. Oke? Tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke cerita kali ini. Cerita kali ini berjudul Cerita Horor Misteri Pocong di Gedung C Asrama Universitas Indonesia. Setelah kembali dari kegiatan kampus, gue langsung balik ke asrama UI karena rencananya gue mau langsung istirahat. Saat itu sekitar jam 7 malam. Gue balik menggunakan ojol dan sampai di asrama sekitar 7.20 malam. Seperti biasanya setelah tiba di asrama UI, ternyata suasana di situ sangat ramai. Banyak yang mengobrol, membuat laporan, bercanda dengan teman dan sebagainya. Ada yang makan dengan lahap, ada yang berdownload ria memanfaatkan wifi di asrama. Woi, download apa nih? Di suasana ramai itu gua berusaha buru-buru ke gedung H1, tempat kamar gua berada, untuk segera istirahat dan tiduran. Tetapi ketika gua sedang berjalan, tiba-tiba ada suara yang memanggil gua. "Oi, Mohan." Tentu gua bingung dan berusaha melihat sekitar. Ternyata setelah menengok ke belakang, yang memanggil gua adalah Wulan, teman sejurusan gue. Aneh juga dia memanggil gua, karena sebenarnya gua tidak begitu akrab dengan dia. Tapi ya sudahlah. "Lu baru balik jam malam begini, dari mana lu, Han?" kata Wulan. "Ya biasalah, tugas." Lu udah makan?" "Gua mau makan mie nih," balas gua. "Belum, ayo dah makan bareng. Cari tempat aja dulu, gua yang pesenin makanan." Gue segera duduk di kursi tersebut dan mengamankan kursi satunya lagi untuk si Wulan. Sambil menunggu dia, gua buka-buka line dan WhatsApp gua. Siapa tahu ada pesan dari gebetan. 5 menit kemudian, si Wulan datang sambil membawa 2 piring. "Nihan, makanan lu," kata Wulan. "Wih, siap. Tumben lu ngajak gua nongkrong," balas gua. Tiba-tiba Wulan menatap mata gua dengan melotot dan itu membuat perasaan gua tidak enak. Creepy juga saat itu dan suasana itu membuat gua tidak enak. "Ya, sebenarnya Han, gua mau cerita sesuatu, tapi ini rahasia ya. Dan gua tahu lu orangnya bisa dipercaya dan menjaga rahasia," kata si Wulan. Tahu dari mana lu kalau gua bisa jaga rahasia?" balas gua. "Lu kan satu-satunya anak di kelas yang paling sedikit ngomong dan nongkrong. Lu kan mahasiswa kupu-kupu," kata si Wulan. "Huf, ya udah, lu mau cerita apa emangnya? Kayaknya serius banget." "Serius lu bisa jaga rahasia nggak?" "Kalau nggak bisa jaga rahasia mah nggak jadi deh," kata si Wulan. "Bisalah, udah buruan cerita." Gua maksa Wulan karena gua semakin penasaran. Tiba-tiba seketika itu Wulan berhenti makan dan menatap gua seolah ini permasalahan yang sangat serius. "Lu percaya nggak kalau gua baru mengalami kejadian horor?" kata si Wulan. "Mengalami kejadian horor?" jawab gua. "Iya, lu percaya nggak sama gua?" balas si Wulan. Karena gua penasaran sama cerita si Wulan dan gua nggak mau si Wulan berhenti cerita, maka gua jawab bahwa gua percaya ceritanya. Walaupun gua nggak pernah percaya dengan yang namanya hantu. Ini 11-12 sama si Yami lah ya. Ini tadi kan namanya si Mohan. Mohan apa siapa tadi ya? Oh ya, si Mohan. Si Mohan ini jadi 11-12 lah sama gua gitu. Gua sih percaya, soalnya emang banyak cerita hantu kan di sini. Balas si Mohan. Gua ganti Mohan ya, jangan gua ntar bingung nanti bacanya. "Tapi emang lu di mana mengalami kejadian horornya?" kata si Mohan. "Di gedung C, di kamarnya si Irma," kata si Wulan. Maksud lu si Irma teman sejurusan kita?" balas si Mohan. "Iya, si Irma yang suka duduk di belakang itu," kata si Wulan. "Coba deh ceritain kejadiannya gimana?" balas si Wulan. "Waktu itu kan gua balik setelah kuliah. Karena gua capek, gua langsung memutuskan balik ke asrama dan langsung tidur. Setelah itu gua bangun pas jam 10 malam. Habis bangun seperti biasanya gua ngecek WhatsApp dan ya seperti biasanya WA gua sepi. Terus gua mandi dan ganti baju, dari baju tidur ke baju main. Dan setelah selesai ganti baju, gua segera kunci kamar lalu pergi ke kantin
karena mau wifi-an. Tapi di tengah jalan gua kepikiran mau nanya tentang tugas logika ke si Irma. Ya udah, gua segera ke gedung C dong dan nggak jadi ke kantin, kata si Wulan. Terus? Balas si Mohan. Nah setelah itu gua segera ke gedung C dong. Sepi banget sumpahan. Dan gua langsung ke kamarnya si Irma. Sepanjang lorong itu gua ngerasa diawasin tauhan. Padahal nggak ada orang sama sekali, tapi ngerasa kayak diawasin gitu. Ya udah, gua jalan buru-buru, nggak nengok ke kanan dan ke kiri. Dan sampailah gua di depan kamarnya si Irma, kata si Wulan. Terus? Setelah gua sampai di kamarnya si Irma, perasaan gua nggak enak tuh. Karena gua tahu rumor yang beredar bahwa kamar di sampingnya si Irma itu pernah ada penampakan pocong, kata si Wulan. Hah? Pocong? Iya. Katanya dulu ada mahasiswa yang tinggal di kamar sampingnya si Irma. Dan pada saat itu katanya dia itu keluar sekitar jam 7 malam karena ada urusan. Dan dia balik sekitar jam 11 malam. Nah pas dia balik, ternyata pintu kamarnya gak dikunci. Padahal dia ngerasa udah ngekunci pintu kamarnya. Aneh kan? Nah si penghuni ini terus masuk ke kamar. Dan katanya pas di kamar, lu tahu gak ada apaan? Apaan emang? Lu tahu rembesan air di atap gak kalau hujan? Nah rembesan itu kan ngebentuk pola gitu kan. Nah anehnya pola itu berbentuk seperti pocong. Nah si penghuni ini takut dan akhirnya dia mutusin pindah kamar. Jadi kamar di samping kamarnya si Irma itu kosong. Wajar aja sih pindah. Serem juga sih tidur sambil ngelihat atap ada gambar pocongnya, kata si Mohan. Iya. Nah terus setelah gua berada di depan kamar si Irma, gua segera ketok-ketok kamarnya dong sambil manggil si Irma. Terus setelah gua ketok-ketok, ada suara sahutan. Suaranya mirip si Irma. Suaranya bilang, iya bentar dulu. Gua tunggu. Lama banget tapi gak dibuka-buka. Aneh kan? Katanya bentar dulu tapi kok gak dibuka-buka. Ya akhirnya terpaksa gua paksa buka tuh pintu. Ternyata pintu gak dikunci. Dan lu tahu gak, ternyata gak ada siapa-siapa di dalam. Langsung dong gua telepon si Irma. Dan ternyata si Irma lagi ada di kantin. Lah kalau si Irma di kantin terus siapa yang nyahutin gua? Padahal suaranya berisik banget loh sama si Irma. Otomatis gua merinding dong. Apalagi kamar di sampingnya kamar si Irma itu kamar kosong yang horor, kata si Wulan. Shit, serius lu ngalamin itu? Terus lu ngapain? Balas si Mohan. Ya udah gua tutup pintunya dan sambil lari gua ninggalin gedung C karena ketakutan, kata si Wulan. Gila, anjir, gua kira cerita horor di UI itu bohongan, tapi lu ngalamin sendiri, kata Mohan. Iya, nah sekalian gua mau ngajak temen gua yang cewek. Nanti malam kita ke gedung C buat berburu hantu. Sekalian lu download aplikasi Ghost Detector di HP lu. Gua masih penasaran siapa yang nyahutin gua pas di gedung C, kata si Wulan. Gua boleh ikut? Hahaha, balas Wuhan. Nggak boleh lah, bisa ditangkap satpam asrama UI lu ntar, haha. Malam-malam gua kesononya sepi. Sekalian gua mau bikin vlog. Sekalian bawa senter, kata si Wulan. Ya udah deh, nanti malam gua siapin barangnya. Tapi lu yakin mau bikin vlog? Balas si Mohan. Iya, gue mau bikin. Ingat jam 11 malam di kantin, oke? Nanti gua ajak teman gua ke gedung C bareng-bareng. Sekalian nanti gua mau minjem kunci kamar kosong horornya sama penanggung jawab gedung C, kata si Wulan. Kamar kosong di samping kamarnya si Irma. Emang boleh? Kata Mohan. Ya slow aja. Lu kan tahu gue jago social engineering. Gampang dapetin kuncinya mah, kata si Wulan. Ya mana gua tahu anjir, kita kan baru aja ngobrol kali ini, dalam hati si Mohan. Oke deh, balas si Mohan. Dan ceritanya sekian gitu. Aneh kan ya? Gue yang baca aja aneh gitu loh. Sebenarnya ini tuh endingnya gimana, penampakan pocongnya gimana gitu. Tapi kalau kita apa ya, ini menurut gua sih, kalau kita baca lagi atau kita simak lagi di awal cerita tadi atau di awal video tadi itu kan, ini menceritakan pengalaman si Mohan gitu. Si Mohan ini kan dia nggak ikut gitu loh, ikut ke gedung C tadi ya kan. Si Mohan ini nggak ikut ke gedung C, yang malah yang berangkat ke gedung C itu cuma si Wulan. Jadi ya pantas gitu kalau sudah selesai gitu ceritanya, nggak ada kejadian di gedung C itu gimana, atau hasil dari si Wulan ini tadi berburu hantu itu tadi gimana, nggak ada kejelasan gitu. Ya udah cukup sampai di sini ceritanya, nanggung banget ya kan.
Tapi ya udahlah, ini kan juga cerita orang, bukan cerita kita sendiri. Jadi kalau kita karang juga nggak enak gitu sama orangnya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus sebar ke teman-teman semua yang suka tentang cerita horor. Siapa tahu kalian para penonton atau teman-teman kalian semuanya ada cerita horor yang bisa kalian share ke kita. Yuk share, nanti pasti kita bacain di video-video selanjutnya. Oke, cukup sekian dan see you.